Halo, halo yang sedang belajar bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, pernahkah kalian berpikir ada suatu lahan parkir? Berapa ya kira-kira lahan segini ini untuk parkir mobil? Untuk parkir bis? Kira-kira ada berapa mobil dan berapa bis ya? Sehingga hasil dari lahan parkir ini bisa maksimal. Nah, jika ada yang pernah memikirkannya, berarti kalian akan masuk dalam fase program linier dengan mencari nilai optimum. Nah, berikut adalah nilai optimum dengan menentukan model matematika dan menggambarnya dan menentukan koordinat titik-titiknya dengan nilai optimum pada titik-titik tersebut. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang persamaan garis. Di sini persamaan garis kita misalkan bahwa persamaan garis adalah BX. Dan sini memotong sumbu X di A, memotong sumbu Y di B, sehingga persamaan garisnya adalah B dikalikan dengan X dan A dikalikan dengan Y sama dengan A kali B. Jadi misalnya memotong sumbu X di 2 dan Y di 3, maka 3 kali X ditambah 2 kali Y sama dengan 6. Berikutnya, menentukan daerah pertidaksamaan. Nah, di sini ada garis BX ditambah AY lebih besar sama dengan B. Jika lebih besar, maka perhatikan arsirannya adalah ke atas. Jika lebih besar, maka arsirannya adalah ke atas. Dan jika lebih kecil, maka arsirannya adalah ke bawah. Selanjutnya, jika ada pertidaksamaan dari garis berikut, perhatikan kemiringannya. Jika tadi adalah miring ke kanan, sekarang miring ke kiri dengan BX minus AY lebih besar dari AB, maka perhatikan. Jika lebih besar, maka arsirnya ke atas. Di atasnya garis, dan jika lebih kecil, maka arsirnya ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya, supaya kalian mudah mengingatnya. Perhatikan contoh berikut. Jika ada pertidaksamaan menentukan daerahnya, maka cara menentukan daerahnya adalah sebagai berikut. Semisal ada persamaan X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Nah, kita perhatikan ya, jika 0,0, maka 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 6. Apakah 0 itu lebih besar dari 6? Nah, jawabannya tidak memungkinkan. Ya, maka yang diarsir adalah yang di atas. Kenapa di atas? Karena 0 terletak di sini. Ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, berikutnya adalah jika garisnya sedemikian. Nah, jika X ditambah 3Y lebih kecil. Nah, jika lebih kecil maka 0 lebih kecil dari 6. Artinya memenuhi sehingga arsirnya ke bawah. Seperti itu ya. Lanjut kita menentukan pada daerah yang ini. Yang kemiringannya ke kiri ya. Jika ada min X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 9. Nah, kita coba dulu. Min X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 9. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 9 dibagi 3, maka 3. Jika Y-nya yang 0, maka min X sama dengan 9, sehingga X-nya sama dengan minus 9. Nah, perhatikan, jika lebih besar, arsirnya kemana? Ke atas, ya. Dan jika lebih kecil, arsirnya ke bawah. Demikian ya, bisa dipahami. Selanjutnya adalah contoh. Kita masuk pada contoh. Jika ada tentukan nilai maksimum fungsi sasaran, Z adalah 6X ditambah 8Y pada sistem pertidaksamaan berikut. Ada 4X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Hati-hati, tanda lebih kecil lebih besarnya. Ada 2X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 48. Baiklah, kita coba ya. Kita bahas bersama-sama.
Titik-titiknya kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 60 dibagi 2. Berapa? 30. Dan jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 60 dibagi 4. Hasilnya 15. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, jika 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Sama, jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 24. Dan jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 12. Kita hubungkan dengan garis. Nah, hati-hati pada tanda berikut. Nah, kita hati-hati, kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Kita cari dulu. Yang pertama adalah mencari Y-nya. Seperti cara di SPL 2 variabel, kalian bisa menggunakan eliminasi, juga bisa menggunakan substitusi. Silahkan kalian bisa, jika belum paham, mempelajari pada video pembelajaran Ibu tentang SPL 2 variabel. Didapatkan Y-nya sama dengan 6. Dan juga didapatkan X-nya sama dengan 12. Sehingga titik potongnya 12,6. Nah, kita substitusi ya sekarang titik-titiknya. Maka titik-titiknya adalah ada 0,0, 15,0, 12,6, dan ada 0,12. Kita tentukan nilai yang paling maksimal. Karena ditanyakan nilainya maksimum, yaitu Z sama dengan 120. Semoga dipahami ya. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Contoh kedua adalah aplikatif. Jika pesawat mempunyai tempat duduk 48. Ya, penduduknya hanya 48, duduk kursinya. Kemudian penumpangnya bolehnya di bagasi 60 kilo, sedangkan kelas ekonomi 20 kilo. Hanya bisa membawa bagasi 1440 kilo. Perhatikan ada harganya 150.000 untuk kelas utama dan 100.000 untuk kelas ekonomi. Susun model matematisnya dan gambarlah. Maka kita bahas seperti ini untuk mudahnya kalian bentuk kolom. Kolomnya memuat tempat duduk, bagasi, dan harga tiket. Yang pertama adalah tempat duduknya pada kelas utama X, ekonomi Y. Tempat duduknya maksimum hanya 48. Kenapa? Karena hanya tersedia 48 saja. Kemudian bagasinya untuk kelas utama 60 kilo, ekonomi 20 kilo. Dan bagasi muatnya hanya 1440 kilo. Sedangkan harga tiket kelas utama 150.000, kelas ekonomi 100.000. Nah, selanjutnya maka model matematisnya adalah X sama Y, X plus Y lebih kecil 48, 60 dengan 20, maka lebih kecil sama dengan 1440. Jika ditentukan maksimum atau minimumnya, maka ada fungsi sasaran. Didapatkan dari harga tiket. Ya, seperti itu ya. Kemudian lebih lanjut, jadi kita susun model matematisnya seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah disederhanakan dengan menyelesaikan matematis yang diarsir. Maka kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, kita mulai gambarkan. X ditambah Y, XY 48 dengan 48. Kita hubungkan. Kemudian yang kedua persamaan 3X plus Y sama dengan 72. Kita gambarkan juga. Nah, seperti ini ya. Dan kita hubungkan. Kita arsir daerah penyelesaiannya. Seperti itu daerah penyelesaiannya dan model matematisnya. Bisa dipahami ya? Kalau bisa kita coba dulu tantangan belajar berikut. Ada 2 tantangan belajar. Yang pertama tentang daerah yang diarsir. Tentukan nilai maksimumnya. Kemudian yang kedua adalah soal cerita tentang penjual pisang goreng dan bakwan. Ya, tentunya kalian sudah mulai memikirkannya. 2 soal berikut. Lambungkan impian kalian dan kejarlah citamu setinggi langit. Terima kasih.